warahmatullahi wabarakatuh. Kendal kaline bungu, ajar kenal karo aku. Lelene mati digepuk, gepuk nganggo walesane. Teman-teman, sudah tahu belum kisah asal mula kota Kendal? Belum tahu? Nah, begini ceritanya. Dikisahkan sejarah Kendal telah berlangsung sejak ratusan tahun silam. Dibuktikan dengan banyaknya peninggalan sejarah berupa candi, arca, makam bersejarah, gua, dan masih banyak lagi. Kendal diperkirakan pernah menjadi pintu gerbang kerajaan Mataram kuno yang berjaya di Jawa Tengah pada abad ke-7 sampai abad ke-9. Buktinya adalah terbangunnya Candi Borobudur di daerah Magelang dan candi-candi Hindu di dataran tinggi Dieng Wonosobo. Jadi wajarlah jika Kendal yang berada di pesisir pantai utara menjadi pintu gerbangnya. Setelah Mataram kuno runtuh, daerah Kendal dikuasai Majapahit yang berpusat di Jawa Timur. Diperkirakan daerah itu dijadikan pangkalan angkatan laut dan ditempati para petinggi. Salah seorang tokohnya adalah Ki Suromenggolo yang kemudian terkenal dengan sebutan pendekar atau Empu Pakuwojo. Ketika Majapahit runtuh pada akhir tahun 1400-an, Empu Pakuwojo masih berkuasa di daerah ini. Runtuhnya Majapahit disusul dengan berdirinya kerajaan-kerajaan Islam di tanah Jawa. Salah satunya Kerajaan Bintoro yang mulai mensiarkan agama Islam ke berbagai penjuru tanah Jawa. Tokoh-tokohnya dikenal dengan sebutan Wali Songo. Kawasan pantai utara menjadi sasaran penting karena sudah ramai penduduknya. Tokoh yang berperan dalam penyebaran agama Islam di daerah pesisir pantai utara ini adalah Batara Atong atau kita kenal dengan Sunan Katong. Sunan Katong memulai perjalanannya menuju ke Kaliwungu dan mendirikan sebuah padepokan untuk memulai mengajarkan agama Islam kepada para penduduk. Ternyata niat baik Sunan Katong tidaklah serta-merta berjalan mulus. Sunan Katong mendapatkan tantangan dari Empu Pakuwojo yang mengaku masih berkuasa di bawah bayang-bayang Majapahit. Hei Sunan Katong, ora usah pamer agama Islam, agama suci. Kabeh agama kuwi suci. Sing ora suci kuwi manusiane. Asor luhur derajate menungso iku gumantung kelakuane, dudu agamane. Kowe aja bodoni wong-wong sing wis bodho. Sing tak sembah kuwi dewa, manggon ana kayangan. Terus Gusti Allahmu kuwi ana ning langit apa ning endi? Pakuwojo, Pakuwojo. Gusti Allah kuwi ngliputi samubarang kalir. Ing endi-endi wae ana sebab Gusti Allah kuwi Maha Pirsa, Maha Kuwasa, lan Maha Agung. Agamaku Islam. Islam iku tegese kanggo nyelametke umat manungsa. Hah, kakean teori. Ora ana bukti. Wes saiki ngene wae. Ayo adu ilmu. Yen aku kalah, aku gelem mlebu Islam. Maca syahadat. Singkat cerita, terjadilah adu ilmu antara Tumenggung Pakuwojo dan Sunan Katong. Yang dicari bukanlah kalah maupun menang, tetapi sebuah kebenaran. Hingga akhirnya Pakuwojo pun menyerah dan bertaubat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah, ing kene iki Pakuwojo antuk pepajar penerang atine. Mula panggonan iki tak jenengke Kendal sing tegese pencerahan. Selanjutnya Tumenggung Pakuwojo menjadi santri yang tekun dan hebat.
Beliau sangat bersemangat menyebarkan agama Islam di berbagai wilayah ini. Hingga pada akhirnya tempat kecil dan sederhana inilah yang kemudian berkembang pemerintahan Kendal hingga sekarang. Yang berperan penting dalam perkembangan daerah ini adalah Kerajaan Mataram di masa pemerintahan Sultan Agung yang menugasi tokoh andalannya bernama Tumenggung Bahurekso yang diangkat menjadi Bupati Kendal. Di dalam kisah ini terdapat pelajaran tentang perjuangan para leluhur di masa silam. Mereka telah bekerja keras merintis kehidupan yang terus berkembang hingga sekarang. Oleh karena itu, keberhasilan masa lalu janganlah kita sia-siakan. Legenda ini pun menyadarkan kita terhadap keteguhan tekad memperjuangkan kebenaran sejati dengan ridho Tuhan Yang Maha Esa. Apa yang telah diperjuangkan Sunan Katong merupakan kebenaran sejati tentang iman dan moral. Nah teman-teman, itulah tadi kisah asal mula kota Kendal. Jalan-jalan ke Surabaya. Jangan lupa mampir ke Pasar Tugu. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.